warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsi Andriani. Nama saya Siti Rahma Ramadini. Nama saya Tria Rosmelia. Nama saya Saidah Zahra. Kami dari kelompok pembimbing Ibu Ratna akan membuat video edukasi tentang hubungan diabetes mellitus dengan kesehatan gigi dan mulut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidah. Saya Salsi Andriani. Saya Siti Rahma. Saya Tria Rosmelia. Ya, kita mahasiswa Poltekkes Bandung, jurusan Kesehatan Gigi Prodi D4 Terapi Gigi, Bu. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk diwawancara? Boleh. Ya, jadi tujuan kita di sini itu ingin memberikan edukasi, Bu, tentang hubungan kesehatan gigi dengan diabetes mellitus. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau diabetes mellitus itu kan banyak banget ya terjadi gitu, apalagi di kalangan lansia gitu ya, Bu. Sebelumnya Ibu berkenan ya, Bu ya, untuk kita berikan edukasi. Ya, siap. Kami mau nanya-nanya terkait biodata Ibu terlebih Ya, dahulu, Bu. boleh. Apun kuresin Usianya berarti kurang lebih berapa tahun Ibu? 65. Ya. Berarti masih sehat ya, jaga Alhamdulillah. sehat selalu. Berarti untuk keseharian Ibu, kira-kira aktivitasnya sehari-hari ini ngapain Bu, kesibukannya kira-kira? Ibu 2 hari di rumah, 4 hari di luar ngaji, 1 hari jalan-jalan. Dengan kesibukan Ibu yang lumayan padat juga ya, Bu. Iya. Gimana sih cara Ibu kayak dari keseharian Ibu kayak makan sehari-hari, apakah Ibu tetap makan buah dan sayur, terus tetap menjaga kesehatan Ibu? Itu mah harus teh, soalnya kalau tidak begitu berarti aktivitas akan jalan. Ya. Istirahat juga, Ibu jam 8, jam setengah 9 malam itu harus sudah tidur karena jam 2 sudah bangun. Itu rutin Ibu lakuin? Rutin udah berapa bulan ya. Sebelum kita lanjut ngejelasin apa itu diabetes mellitus, sebelumnya Ibu udah tahu belum penyakit diabetes mellitus itu apa? Ibu tuh kalau tahu betul mah enggak. Gula darah yang tinggi itu kalau misalnya Ibu sering cek terus Ibu ketahuan nih misalnya gula darahnya tinggi. Nah, gula darah yang tinggi itu nanti tuh bisa nyebabin sangkut pautnya juga ke penyakit gigi dan mulut, jadi ke kesehatan gigi juga. Di antaranya itu ada penyakit gusi, Ibu. Nah, penyakit gusi itu kayak si gusinya merah, bengkak, itu teh namanya kalau ini periodontitis. Nah, periodontitis itu penyakit gusi, si gusinya merah. Seperti nanti gambarnya ada di Bu, kalau misalkan giginya sehat itu akan seperti ini, si gusinya juga dia bakalan yang sehat, merah, pink gitu, Bu. Kalau misalkan gusinya bengkak kayak periodontitis, dia kayak gini. Bahkan bisa nyebabin si giginya tuh kayak nggak Kalau turun. misalnya gusi turun dan akar giginya sudah kelihatan, itu berarti diabetes ini dari penyakit diabetes mellitus, Ibu. Nah, diabetes mellitus itu bisa menyebabkan semua giginya itu pada goyang, dan penyakit diabetes mellitus ini gak bisa gigi goyangnya itu langsung dicabut karena kita harus ngelihat dulu kontrol gula darahnya, apakah gula darahnya sudah normal. Kalau misalnya gula darahnya masih belum normal, dokter gigi pun tidak bisa menyarankan untuk cabut gigi. Nah, kondisi gigi seperti ini tuh salah satunya dari penyakit diabetes mellitus. Jadi makan pun itu gak nyaman. Seperti itu. Makanya ternyata memang bisa bersangkutan kemana-mana ya, Bu. Makanya juga kayak bisa nyebabin goyang, tapi kita sebagai dokter ataupun perawat tuh nggak bisa menyarankan untuk dicabut karena takutnya menyebabkan komplikasi, dan itu takutnya makin bahaya gitu loh, Bu. Ya, tadi sempat kita tanyain ya, Bu, apakah Ibu suka cek GCO, cek gula darah itu? Karena tujuannya untuk kita tahu, Bu, kayak kesehatan kita tuh seperti apa. Mungkin nanti akan kita saranin untuk Ibu supaya sering cek gula darah, Bu. Walaupun misalkan kondisi Ibu sehat, tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin kita kolesterol Ibu, diabetes Ibu tuh seperti apa kayak gitu. Nah, selain rutin cek gula darah juga, Ibu juga bisa nih cek kondisi kesehatan gigi Ibu selama 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Ibu kan pakai gigi palsu ya, Bu. Nah, takutnya ada peradangan atau apa, misalnya bisa dicek ke dokter gigi.
takutnya ada Infeksi. infeksi penyakit yang lain nanti bisa ketahuan, jadi ibu Bisa lebih lebih aware, sehat, iya. lebih Iya. stabil kondisi gigi dan mulutnya. Mhm. Seperti itu. Ataupun nanti dokter gigi juga akan merekomendasikan perawatan yang baik untuk kesehatan gigi mulut ibu gitu Iya. jangka waktu ke depan. Jadi kita mengedukasi ibu supaya mencegah agar Mhm. tidak terjadinya kondisi kesehatan ibu, baik itu di dalam tubuh maupun di rongga mulut ya ibu, Iya. terkait diabetes Terima kasih. mellitus Iya, itu. Karena melihat dari aktivitas sehari-hari ibu, dari kebiasaan ibu yang lumayan Padat. cukup produktif dan padat ya di usia ibu yang sekarang, mungkin ibu bisa lebih mawas diri ataupun waspada gitu terhadap mungkin, tapi nauzubillah gitu ya, jangan sampai terulang kembali dari hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi. Iya. Dan mungkin bisa nanti diterapkan pola hidup sehat dari ibunya, juga istirahat yang cukup, terus konsumsi dari asupan gizi juga yang baik seperti konsumsi buah ataupun sayurannya juga mungkin bisa diperhatikan kembali gitu. Selain itu juga ibu bisa mengidentifikasi ciri-ciri atau gejala diabetes mellitus. Kalau misalkan diabetes mellitus itu punya gejala seperti sering buang air kecil ke kamar mandi, terus juga selalu merasa lapar atau haus, mudah lelah bila beraktivitas, terus juga gampang luka. Jadi kalau misalkan kepentok, kalau misalkan penderita diabetes mellitus itu gampang luka atau gampang memar gitu. Juga bisa juga Bu, berat badan tuh bisa turun secara drastis gitu. Terus juga kunang-kunang, penglihatan kabur kayak gitu. Itu perlu diperhatikan juga sih Bu. Walaupun kita nggak tahu ya, nggak bisa menyebutkan kalau itu diabetes, tapi kita perlu hati-hati juga ya Bu. Kalau misalkan tahu ciri-cirinya kan enak ya, kayak lebih hati-hati gitu ke kita. Iya. Diabetes mellitus itu ada dua tipenya ibu, ada tipe yang basah dan tipe kering. Penyakit diabetes mellitus itu biasanya kalau yang tipenya basah itu yang seperti tadi udah dijelaskan, kalau misalnya kena luka itu susah sembuh. Jadi bukannya sembuh tapi malah makin membesar kalau misalnya nggak dirawat si lukanya. Terus kalau yang diabetes kering itu biasanya ngegerogotinya itu ke tubuh yang tadi, tiba-tiba tubuhnya tiba-tiba drastis turun, jadi kurus banget. Itu biasanya diabetes kering. Sering kita kelopekin atau apa, itu bisa jadi besar nantinya. Ada juga yang harus diamputasi kan itu. Ya amit-amit ya Bu. Iya, Kita takut mau lebih atau- baik Mencegah daripada Iya. mengobati. karena ibu udah Iya, tahu betul. ciri-cirinya seperti apa, jadi lebih bisa berhati-hati. Ada juga disebutnya diabetes tipe 1, tipe 2. Nah, itu juga sama aja, cuman dia tuh kayak lebih, misalkan diabetes tipe 1 tuh kayak buat anak remaja. Ini kan biasanya anak remaja suka banyak banget ya yang suka minum minuman yang manis, jorok banget kan makan minumannya gitu. Itu juga sama Bu, kayak tadi diabetes yang kering basah itu hampir samalah, cuman emang beda golongannya, kayak remaja, lansia. Kalau diabetes juga kan tadi juga bisa disebabkan dari gen juga ya Bu ya, tapi kan gen juga bisa tidak terjadi kalau misalkan kita bisa menjaga kesehatan gitu. Pola hidup Gitu. Iya, pola hidup sehat itu. Gitu. Makanya harus hati-hati banget gitu loh. Apalagi kalau sekarang udah tahu, jadi enak ya Bu, kita yang bisa kebayang gitu kayak gimana. Udah tahu jadi enak ya Bu, kita yang bisa kebayang gitu kayak gimana. Diabetes itu Bu, kalau udah parah banget tuh sulit banget untuk disembuhkan. Bahkan ada yang tidak bisa disembuhkan gitu. Makanya memang penting banget. Iya, diabetes tuh emang nggak ada obatnya kayak misalkan harus ini gitu. Emang harus bener-bener kesehatan kita tuh harus bener-bener dijaga banget gitu loh. Kadang kan hal-hal kecil tuh nggak kerasa ya sama kita, tapi tiba-tiba berdampak besar gitu. Mungkin ada beberapa yang bakal kita sebutin ke Ibu Bu tentang perawatan dari diabetes ini. Makanan yang sehat Bu, buah, sayur, tapi tidak semua makanan buah dan sayur itu bisa dikonsumsi, apalagi kalau punya penderita diabetes. Kayak yang dibolehin itu kayak makan makanan yang sayuran hijau, tapi bayam juga tidak boleh terlalu sering gitu, walaupun bayam tuh makanan hijau. Terus juga buah-buahan. Terus juga ini Bu, olahraga, tapi minimal itu jalan Bu, setiap pagi itu jalan supaya terkena cahaya matahari. Terus juga kita juga kan keluar keringat gitu, olahraga. Kalau jalan mah Ibu tiap hari kan disarankan sama dokter 30 menit. Iya Tiap Bu, benar. hari. Iya. Nah, untuk perawatan mulutnya itu ibu bisa menggosok gigi sehari itu minimal 2 kali menggosok gigi, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terus
ibu bisa juga menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Ibu, ini di sini ada tips menyikat gigi juga Ibu. Ya, ada teknik menyikat gigi. Iya, dari pemilihan sikat gigi. Iya, waktu menyikat giginya itu selama 2 menit Ibu, dan kumur-kumur itu minimal 1 kali karena biar meninggalkan fluoride dari si pasta gigi itu. Jadi nanti fluoride-nya bekerja pada gigi. Kalau misalnya kita kebanyakan kumur, nanti fluoride itu Hilang. ke bawah, hilang. Itu juga dari pemilihan sikat gigi harus yang lembut Bu. Terus juga jangan yang terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena kan kita nyesuaiin sama rongga mulut kita ya Bu ya. Tapi yang ideal itu memang yang si bulunya tuh lembut. Terus juga dari odolnya juga jangan banyak-banyak Bu, cukup sebesar gigi jagung. Dulu Iya. ada ibu mah suka yang seorang bersih ya, karena tidak tahu ya. Jadi pengen banyak biar bersih gitu kan. Ibu sebelum ke masjid ya wudhu dulu. Kalau ibu jam 4 itu udah gosok gigi. Iya. Idealnya gitu sih Bu, jangan terlalu. Iya. Sekarang mah jadi tahu sedikit ya. Iya, Ibu, kalau misalnya di bagian pinggir itu bisa Ibu dengan pakai metode yang bulat-bulat bisa, nanti ini bisa ngebersihin dari sela-sela giginya. Kalau misalnya di bagian sini, di bagian dalam misalnya Ibu, ini si sikat giginya boleh kayak dicongkel gini Bu, gini-gini. Tapi pelan-pelan aja selama makanya sikat gigi itu minimal 2 menit, karena biar si kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela giginya tuh ke bawah, yang di sebelah sini, di depan sini bawah bisa diangkat-angkat kayak gini. Kalau yang di atas biasa ke atas Ibu, posisinya seperti ini, kan bisa atas bawah. Selain itu, kalau misalnya Ibu bisa memakai benang gigi dental floss. Kalau ini yang ada sticknya ya Ibu, yang ada sticknya ini bisa dibeli di Indomaret, di Alfa itu banyak. Nah ini yang ada sticknya, ada juga yang benang aja. Jadi Buat apa? membersihkan sela-sela gigi. Biasanya kan Nyangkut ya, ada Bu? yang suka nyangkut ya Bu, Iya, suka iya. susah pakai sikat gigi. Nah kita bisa memasukkan benang giginya ke sini pelan-pelan, jangan sampai melukai gusi. Nanti kalau misalnya udah nyampe bawah, diangkat, dicongkel gini, nanti si kotorannya bisa terangkat. Ibu ada yang mau ditanyakan dulu terkait penyakit diabetes mellitus atau tentang kesehatan giginya? Boleh Ibu. Kalau nanya mah enggak, rasanya ngerti karena penjelasannya udah jelas ya. Cuman ibu mah mengucapkan syukur aja jadi tahu gitu. Iya. Ini baru tahu ini. Iya, ini dental ganti bisa buat tusuk gigi. Baru Biasanya tahu orang kalau pakai ini. tusuk gigi. Kalau sikat mah ada ibu ke nyarinya yang kayak bulu itu di ujungnya. Iya. Ya makasih banyak ya, jadi ibu tahu. Iya, sama-sama. Ya Ibu, dengan diberikannya edukasi mengenai hubungan diabetes mellitus dan kesehatan gigi, semoga Ibu bisa lebih menjaga atau lebih aware lagi mengenai kesehatan gigi, juga tentang kesehatan tubuh maupun kesehatan giginya. Nah, karena kesehatan gigi ini sangat berhubungan dengan kesehatan tubuh lainnya, juga ada hubungannya gitu, dari penyakit-penyakit lain juga pasti berhubungan. Nah, terus habis itu Ibu juga bisa dapat mencegah gitu dari kesehatan giginya agar tidak terjadi timbul penyakit-penyakit gitu Bu. Itu saja Ibu, terima kasih banyak waktunya, Iya, udah sama-sama. berkenan untuk diberikan edukasi sama kita. Semoga edukasi kita bermanfaat buat Ibu. Amin, sangat-sangat bermanfaat. Jadi nambah ilmu. Jadi ada tambahannya gitu. Kalau emang ada perkataan dari kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nggak ada. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi